Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo terus menggelar vaksinasi di Kabupaten Probolinggo. Setelah sebelumnya menyasar pejabat publik, kali ini vaksinasi menyasar para pensiunan dan kader posyandu. Di Puskesmas Dringu pada Jumat 23 April 2021, vaksinasi dosis kedua diberikan. Kegiatan itu tampak berjalan lancar. Sebanyak 60 orang pensiunan dan kader posyandu bergantian divaksin sesuai nomor urut masing-masing. Vaksinasi dilakukan di ruang utara Puskesmas Dringu. Pagi itu penerima vaksin tampak sudah berkumpul di Puskesmas Dringu sebelum pukul 8 pagi. Rata-rata mereka adalah para pensiunan yang masih produktif, ada pensiunan tentara, polisi, dan kader posyandu. Kepala Puskesmas Dringu Dr. Lina Wahyu Indrayati mengatakan, kegiatan vaksin kali ini diperuntukkan bagi para pensiunan dan kader posyandu. Menurutnya saat ini Puskesmas Dringu sudah melakukan vaksinasi kepada masyarakat di wilayahnya sebanyak 1.200 orang. Dari awal dilakukan vaksinasi hingga Jumat itu, menurut Dr. Lina, proses vaksinasi berjalan lancar. Hanya memang ada sebagian masyarakat yang masih ragu untuk datang, terutama para lansia atau lanjut usia. Karena itu Dr. Lina berharap agar masyarakat terutama para lansia tidak ragu atau takut untuk divaksin. Dr. Lina menegaskan bahwa vaksin tidak ada efek sampingnya. Selanjutnya, Dr. Lina berharap vaksinasi ini bisa menjangkau seluruh wilayah Dringu atau total coverage. Dengan demikian, masyarakat khususnya lansia tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Namun, Dr. Lina mengingatkan bahwa meski sudah divaksin, masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah, hari ini adalah kegiatan vaksinasi COVID-19, terutama untuk lansia, dan ini adalah untuk dosis kedua. Jadi selain layanan publik juga guru dan juga lansia. Tapi itu dosis yang kedua, yang dosis pertamanya sudah berapa hari ini? Sejak awal hingga hari ini apa ada kendala, dokter? Alhamdulillah nggak ada, cuman mungkin ada beberapa lansia yang masih agak ragu ya. Saya harapannya nanti ke depan para lansia ini tidak perlu takut karena vaksin ini aman, halal, dan insya Allah nggak ada efek samping ya. Dan ini yang terbukti pada nakes dan juga para sasaran kami yang divaksin yang kebetulan sudah mencapai kurang lebih 1.200 ya, kurang lebih begitu, dan mereka hampir rata-rata nggak ada efek samping. Dan harapan kami nanti ke depan semua lansia bisa total coverage kita vaksin untuk seluruh wilayah kerja kami, sehingga nanti wilayah kami akan terbentuk suatu herd immunity di mana para lansia ini kondisinya akan tetap sehat, terjaga, dan tidak sampai tertular oleh COVID, dan tentunya tetap dengan menjalankan prokes. Sementara itu, Koordinator Imunisasi atau Korin Puskesmas Dringu Suhartini menambahkan, selama vaksin tahap dosis kedua ini kendalanya hanya pada keaktifan masyarakat, utamanya lansia. Untuk memastikan mereka ikut, pihaknya melakukan komunikasi intens. Tujuannya supaya mereka mau datang. Suhartini pun berharap masyarakat yang sudah divaksin agar menginformasikan pada masyarakat lain, sehingga mereka nanti mau datang untuk divaksin. Berdasar catatan Suhartini, vaksin untuk lansia totalnya sebanyak 60 peserta. Mereka terdiri atas pensiunan, kader posyandu, dan ada juga calon jamaah haji. Sedangkan untuk total vaksin termasuk sasaran tokoh publik sudah 1.210 orang. Untuk vaksin kedua hari ini adalah maksudnya vaksin ulangan yang diberikan kepada sasaran yang sasarannya terdiri dari lansia, kemudian ada kader, kemudian ada calon jamaah haji, kemudian ada guru, ada perangkat desa juga ya. Sebagian sudah divaksin dengan interval 14 hari. Kemarin tempo hari sudah dikasih waktu 14 hari. Karena mereka tidak hadir, maka yang non lansia itu
dijadikan satu dengan yang sekarang. Yang sekarang ini tanggal 23 sama 24 adalah interval 28 hari, sebetulnya khusus untuk lansia. Karena yang non lansia itu dimajukan atau diberi kesempatan 14 tidak hadir, akhirnya digabung jadi satu dengan sekarang. Ada berapa Bu jumlah? Sasarannya yang sekarang tinggal 60 orang, sekarang sama besok 60. Yang 240 sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Jika di total Bu, dari vaksin pertama sampai hingga hari ini sudah ada berapa Bu di Kecamatan Dringu sendiri? Itu yang terdiri dari tenaga kesehatan, kemudian guru-guru, kemudian kader, kemudian guru ngaji, ada dosen UPM, ada lansia, ada pedagang, kemudian ada calon jamaah haji juga. Yang betul adalah 1.210 Bu ya? Nggih, Total dari awal sampai hari ini ya? nggih, 1.210. Ya Bu, selama vaksinasi berjalan di Puskesmas Dringu, sempat ada kendala enggak? Kendalanya yang untuk dosis yang kedua ini yang agak kadang orangnya enggak tepat waktu, jadi kita yang harus aktif untuk menghubungi mereka. Kalau enggak gitu sasarannya bisa lolos. Oh, jadi itu ya kendala-kendala yang dialami oleh Puskesmas Dringu ya selama vaksin tahap kedua ini, dosis kedua ya. Kalau untuk dosis kedua kita harus lebih aktif. Kadang-kadang pasiennya itu sasarannya itu lupa atau pas pergi atau jadi kita kasih kesempatan lagi, terus kita harus lebih aktif untuk menghubungi mereka. Kalau gitu. Takut sasaran hilang dan dipakai. Aktifnya seperti apa Bu? Aktifnya? Jadi kita hubungi mereka di telepon atau kita pesan-pesankan kepada yang punya wilayah, bidan di desa. Jadi sebelum pelaksanaan misalnya H-2 gitu, kita sudah share ke grup puskesmas, jadi supaya teman-teman yang di desa ikut aktif membantu mengingatkan sasarannya, terutama misalnya untuk kader atau guru-guru di sekitar mereka. Terus untuk yang guru-guru, saya juga menghubungi koordinator wilayah untuk Diknasnya. Jadi dari Diknas juga membantu untuk menginfokan ke guru-guru agar mau datang gitu, mengingatkan juga itu. Baik Bu, mungkin ada harapan ya untuk masyarakat Bu ya, yang selama ini belum divaksin mungkin ya. Seperti apa harapan? Supaya masyarakat bersedia untuk divaksin, karena vaksin sangat penting untuk melindungi diri sendiri juga orang lain, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dari beberapa orang yang divaksin di Puskesmas Dringu pada Jumat pagi itu tampak juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Probolinggo, Rusyono. Kepada Tada Today TV, pria pensiunan PNS PMK Probolinggo ini mengaku dirinya lebih terlindungi setelah divaksin. Soal reaksi setelah divaksin pertama, pria berkacamata ini mengaku hanya merasa badannya sedikit kaku dan pegal-pegal ringan. Selain itu, ia juga merasa jadi sering lapar. Selain efek ringan itu, tidak ada reaksi lain yang dirasakan Rusyono. Karena itu, ia tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi dosis kedua. Dan menurutnya, istri dan semua anaknya juga sudah divaksin. Atas dasar itu, Rusyono menghimbau masyarakat lainnya agar tidak ragu, khawatir, dan takut untuk divaksin. Sebagaimana pengalaman dirinya, vaksinasi COVID-19 ini aman. Di sisi lain, Rusyono mengapresiasi keaktifan Puskesmas Dringu dalam menangani vaksinasi. Ia menyebut pelayanan yang diberikan Puskesmas Dringu sudah baik. Rusyono mengaku menyebut Puskesmas Dringu aktif. Bahkan menurutnya, rasa kekeluargaan di Puskesmas baik sekali. Tetap itu, ya tetap semua harus di protokol kesehatan tetap kita jalani ya. Karena kita nggak tahu dari luar, kan mungkin juga ada
apalagi perkembangan virusnya lebih adalah kita perlu tetap waspada di sini. Walaupun kita sudah divaksin, jangan menganggap enteng sudah kita kebal ya. Semua itu harus kita waspada, itu betul-betul sampai nanti, kita nggak tahu sampai kapan, tapi memang dengan salah satu masker dan segalanya itu juga kita juga menghindari penyakit lain ya banyak, dan ya aktivitas kita ke masyarakat itu juga kita juga dijaga gitu. Ini lebih merasa terlindungi ya, lebih terlindungi, tapi tetap harus waspada gitu. Kalau saya reaksinya, kalau teman-teman macam-macam, kalau saya itu ngantuk ya, makan banyak itu pegal-pegal biasalah orang tua, tapi ayam yang agak pegal-pegal, tapi itu berlalu juga. Kemarin juga waktu setelah 2 minggu saya hari ternyata katanya bukan, kalau sudah 2 minggu bukan pengaruh dari vaksin ya, itu mungkin salah makan. Saya bisa sendiri, karena gini, dulu waktu saya kan sering ada kegiatan di luar dengan anak-anak, saya pikir saya harus terlindungi sebelumnya, itu harus banyak apa itu, salah satu saya terlindungi juga oleh vaksin itu. Sehingga saya tanya pada teman-teman itu, gimana? Oh, saya Pak kan sering aktivitas diterima, Mas diterima karena Bapak aktivitas dengan anak-anak banyak, penting sekali. Akhirnya diterima, bahkan satu keluarga istri saya, anak dan menantu, 4 orang karena aktivitas di rumah banyak. Jadi tempat saya kan ada skemnya anak-anak. Dari teman-teman itu banyak yang takut, juga banyak yang ingin divaksin. Iya. Jadi malah tanyain, tadi juga saya tanya kapan vaksin untuk teman-teman kami lain. Menunggu vaksin Pak, nanti akan ada program khusus untuk lansia, kan kita udah. Memang banyak juga yang takut ya. Tanya itu, tapi kemarin yang kita itu yang sudah sudah vaksin kita apa ya, kita buka diri kepada teman-teman bahwa saya sudah divaksin, saya sudah divaksin, itu makin percaya. Ini banyak teman konsultasi Pak, katanya begini, saya beritahukan baik ke sana, nanti medis bisa memberikan jelasan lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, ada permasalahan itu dijelaskan oleh medis, misalkan alergi, penyakit ini apa itu ketentuan itu, dan puasa saya biarkan kalau puasa ini lebih dari dulu ya, ini kan biasanya tadi yang nggak maka ternyata juga harus ditunda dulu, yang dikhawatirkan juga mempengaruhi juga. Saya rasa itu juga tidak apa-apa ya, aman. Saya melaksanakan untuk 10 tahun, umur saya 70 itu aman ya, aman. Saya tetap olahraga, tetap biasa, walaupun olahraga ringan, jalan-jalan apa tetap bisa melaksanakan. Hanya pertama kali itu agak kaku badan, harus biasa saja lah. Karena tidak ada vaksin sudah panas. Jadi hanya saja memang tadi ada yang robot, kita kadang-kadang kan tahu bahwa ada pengetahuan orang-orang kan nggak ngerti. Betul, saya langsung kita paham, sadari kalau hanya satu orang ngambil terjadi. Jadi lancar ya, mudah diikuti lah ya. Mudah diikuti dan semua itu aktif itu, petugas itu aktif. Ini kok nggak ada, itu belum langsung didatangi. Dan tadi sama teman juga saya mengingatkan, kamu di sini sama pasien. Saya tadi sudah tahu di mana diarahkan oleh Pak. Terima kasih Bukan Diriku ya. Di sini rasa kekeluargaannya itu ada, jadi tidak ada gap antara petugas dengan itu, nggak ada timbul jarak ya. Ini cepat dan tanggap sekali. Belum itu cepat sekali. Bagus, terima kasih Mas sudah melayani ini. Semoga semua cepat ya divaksin lah di Dringo ini. Ya. Endang Supangesti, seorang kader Posyandu di Dringo, menyatakan bahwa vaksinasi ini membuat badannya lebih sehat. Wanita 71 tahun itu berharap masyarakat lain untuk datang dan ikut vaksin. Endang menyatakan bahwa vaksin itu tidak ada efek sampingnya. Tanggapannya? Tanggapan saya ya lebih baik dan lebih nyaman daripada kita tidak mengikuti vaksin. Oh gitu ya Bu ya. Harapannya mungkin Bu? Harapannya kita bisa sehat. Pesan-pesan untuk orang yang belum vaksin? Pesan-pesan untuk orang yang belum vaksin, dimohon Bapak Ibu semuanya harus mengikuti vaksin, karena vaksin itu tidak ada efek sampingan.
maksud saya. Warga lain yang sudah divaksin di Puskesmas Dringu sampai dosis kedua menyatakan hal senada. Vaksinasi COVID-19 ini dipastikan aman. Ini seperti yang diungkapkan oleh Sri Eni, seorang warga desa Dringu, dan Hartono, warga desa Kedung Dalem, kecamatan Dringu. Bu, bagaimana setelah ibu divaksin ini? Ada keluhan? Tidak ada keluhan, Bu ya? Ada harapan mungkin untuk masyarakat lain yang belum vaksin, utamanya untuk para lansia? Ya, monggo, nggak ada masalah, nggak usah takut masalah vaksin untuk kesehatan kita sendiri. Oh gitu. Untuk mencegah corona gitu. Sebenarnya bagus sekali, teman. Tidak ada masalah apa-apa itu. Nggak ngalami nyeri dan ini. Enggak. Dan kalau saya lihat di lingkungan saya, maksud saya, itu animo untuk vaksin bagus. Oh, animonya luar biasa, Pak ya. Pak, mungkin ada harapan untuk masyarakat yang belum vaksin ya? Ya, mudah-mudahan saja yang masyarakat awam kalau memang agak ya ragu ya, segera sadar lah, segera dapat menjalankan vaksin. Laporan Muhammad Musli dan Bondet Mulyo, Tada Today TV.